Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas hal-hal yang mungkin agak sedikit emosi mungkin, tapi juga membuat kita berkaca juga mungkin. Nah, kenapa? Karena mungkin ini kita sudah masuk bulan Ramadan hari kedua ya, tapi masih juga pembahasan soal flexing atau pamer harta ala istri pejabat ASN begitu juga ya. Ini masih kita bicarakan. Artinya masih sorotan publik masih ada di situ. Nah, kita akan bahas ini dengan narasumber yang sudah hadir. Saya senang sekali sudah ada 4 perempuan hebat di sini. Ada yang pertama Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial. Selamat malam Mbak Devi. Selamat malam Mbak. Oke, ada yang mau diflexingin hari ini mungkin malam ini? Nggak ada modalnya Mbak. Oke, baik. Lalu kemudian ada Bu Rustin Ilyas, aktivis keluarga. Bu Rustin, apa kabar? Alhamdulillah baik, harus baik. Harus baik. Meskipun nggak baik. Oke, ada yang mau di-flexing hari ini? Apa ya yang ini gelangku itu gelang tolak miskin. Oke, baik. Lalu kemudian ada Ibu Yenti Garnasi, pakar pencucian uang yang hadir. Karena kita pengen tahu ini siapa yang jago mencuci uang ini. Paling tidak dari harta-harta ini. Apa kabar Ibu Yenti Garnasi? Baik, saya bukan pakar pencucian uang tapi anti pencucian uang. Maksudnya pakar pencucian uang itu dia bisa mengendus dan tahu begitu ya? Anti pencucian uang. Kita selalu biasa undang-undang korupsi padahal sebetulnya undang-undang anti korupsi. Harus digarisbawahi kita anti ya, bukan kita senang cari pencucian uang. Oke, baik, terima kasih Bu Yanti sudah hadir di Perempuan Bicara. Dan satu lagi ada influencer milenial yang hadir. Ini sudah lama nih nggak muncul di Perempuan Bicara nih. Shirley Anavita, apa kabar Shirley? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya, oke. Hari ini apa yang mau di-flexing dari Shirley? Waduh, apa ya Mbak Devi? Gak ada modalnya tadi katanya. Oke, baik, kita lihat dulu informasi soal istri pejabat pamer harta, suami kena getahnya. Usai terkuaknya harta fantastis Rafael Aluntri Sambodo, masyarakat mengungkap kemewahan yang dipamerkan istri para ASN atau pejabat negara. Apalagi setelah KPK meminta bantuan netizen membongkar harta tak wajar pejabat negara, kemudian diviralkan. Para ASN berkilah bahwa mereka menjadi korban fitnah. Tampilan di media sosial bukanlah yang sebenarnya. Barang yang dipamerkan istri merupakan barang KW. Perjalanan ke luar negeri merupakan perjalanan biaya murah. Foto yang ditampilkan merupakan foto lama. Akankah publik percaya dengan pembelaan ini? Sejumlah ASN telah dinonaktifkan hingga dipecat. KPK memanggil para ASN untuk diminta keterangan jumlah harta tak wajar. PPATK pun menelusuri harta para ASN. Salah input data mendapat harta warisan menjadi alasan para ASN menanggapi jumlah LHKPN-nya yang fantastis. Terungkap juga pejabat publik yang tidak melaporkan LHKPN. Masyarakat pun heran, gaji dan tunjangan ASN atau pejabat negara benarkah mampu membiayai hidup mewah istri? Banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak daerah yang masih miskin fasilitas publik. Namun, istri pejabat asyik bermewah-mewahan. Fenomena flexing sudah lama, tapi ini jadi membuat gembar karena ibu-ibu ini terus menjadi perhatian. Dan saya mau tanya ke Mbak Devi nih, Mbak Devi apakah sifat flexing atau sikap flexing ini menular sebenarnya akhir dari pejabat ke pejabat lain atau keluarga pejabat yang akhirnya kok mereka dengan santai aja kita melihat dunia media sosial dan lain-lain jadi membuat mereka makin mengaktualisasi diri dengan harta. Ya, 160 tahun lalu sudah diprediksi bagaimana kemudian demi produksi semua orang di muka bumi ini dipaksa, digoda, dirayu untuk kemudian melakukan konsumsi yang berlebihan. Itu 160 tahun lalu. Kenapa? Karena itu kepentingan Barat pada saat itu dengan ideologi kapitalnya yang mereka promosikan seluruh dunia agar apa yang mereka produksi kemudian dibeli, itu kemudian memang dengan teknologi iklan, marketing dan sebagainya itu kemudian menggoda orang untuk terus belanja. Yang kedua, manusia itu pada dasarnya tidak sangat egois. Itu 2000 tahun lalu bahkan ada yang ngomong gitu, Aristoteles dia bilang egois, kita tidak pernah mau sama. Nah cara kita untuk tidak sama dengan orang lain adalah kita mendemonstrasikan apa yang kita punya agar apa? Ketika kita bisa menunjukkan bahwa kita berada di tingkatan paling atas dalam struktur sosial, dalam tingkatan sosial masyarakat, maka kita berkesempatan mendapatkan
privilege, keistimewaan, kita akan mendapatkan elu-eluan, pujian dan sebagainya. Nah, cara paling mudah adalah dengan mendemonstrasikan kalau saya beda dengan kamu, saya tasnya lebih mahal 2000 kali lipat dari kamu dan sebagainya. Dan ini sebenarnya nggak ada hubungannya antara pejabat atau tidak dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah contohnya gini, begitu masuk ke masyarakat timur, Cina, Korea, Jepang, Indonesia sama. Karena memang masyarakat kita orang timur tuh beda dengan barat. Barat itu sangat kesetaraan. Kalau kita memang masyarakat menerima ada orang yang di atas kita. Ujungnya apa? Penjualan barang-barang mewah di dunia itu paling tinggi justru di Asia. Di Cina, Singapura sama Hong Kong. Gitu ya. Di barat yang justru produsennya malah sedikit karena bagi mereka tidak terlalu penting berada di tingkatan sosial paling tinggi karena bagi mereka semua setara, kamu dan aku tuh sama. Di timur bukan hanya Indonesia beda, makanya sampai 2012 presidensi di Cina itu sampai memproklamirkan gerakan untuk anti kemewahan kaitannya sama korupsi. Kenapa? Karena menurut Cina mereka belajar kegagalan Yunani misalnya, kegagalan Inggris dalam konteks keuangan mereka, Yunani bangkrut dan sebagainya, itu salah satunya karena ditengarai perilaku tidak sehat orang-orang kayanya yang kemudian ingin terus kaya tapi tidak selalu lewat jalan yang benar. Nah, Indonesia sebenarnya sekali lagi kita menerima ada orang yang kaya, tapi setelah reformasi muncul generasi baru yang sudah mendapatkan pendidikan tentang bagaimana sih cara menjadi kaya yang benar. Inilah yang kemudian mendapatkan momentumnya pada peristiwa kemarin. Yang kemudian rame-rame protes yang akhirnya kalau kemudian kok ini nggak sadar-sadar sih baru kemarin tertangkap basah netizen. Kita nyebutnya detektif ya, netizen detektif gitu ya. Kok nggak sadar-sadar karena flexing itu bukan dilakukan hari ini sudah lama. Dan catatannya kalau di ruang digital, kitanya almarhum, jejak digital kita tidak akan pernah almarhum. Akan selalu ada di sana. Saya mau dengar Shirley nih. Shirley, flexing ya, kalau sudah pekan demi pekan, kamu sebagai milenial bagaimana melihat pejabat-pejabat ini yang notabene harusnya hidupnya bersahaja, sederhana, tapi ternyata seperti itu ya? Ya, kalau saya sebetulnya sepakat dengan poin-poin Mbak Devi tadi, sedikit tambahan bahwa sebetulnya kan ini adalah fenomena gunung es, Mbak Balkis. Sosial media yang ditunjukkan di sosial media itu hanya sedikit sekali dibandingkan apa yang sebetulnya terjadi. Dan ini adalah fenomena yang berulang, bukan sesuatu yang baru. Dilalahnya adalah dengan adanya infrastruktur digital di era sekarang yang sudah terbangun sedemikian rupa. Yang ini bukan tentang benar salah, tapi memahami bahwa ini memang eranya. Sehingga amplify dari apa yang dilakukan manusia dengan sangat mudah disebarkan, dengan satu kali klik kita bisa menyebarkan dan mendapatkan informasi, dengan tingkat literasi yang juga bisa jadi kita melihat cenderung rendah, membuat kita mengikuti sesuatu tanpa tahu sebetulnya apa esensi dan bobot dari apa yang kita ikuti. Nah, sehingga ada istilah di kalangan anak muda sekarang kita mulai membenarkan yang biasa bukan membiasakan yang benar. Karena itu terlalu sering diulang-ulang, kita biasa dengan itu sehingga ya udah kalau nggak begitu berarti belum afdol, belum menjadi bagian. Nah, hanya saja yang perlu menjadi concern di sini adalah ketika aturan-aturan atau himbauan yang diberikan adalah supaya mereka yang punya wewenang dan posisi tidak lagi melakukan flexing, maka di sini ada logical fallacy bahwa bukan hilirnya yang kita coba kejar, tapi justru hulunya. Kenapa kemudian itu bisa terjadi adalah ketika ada kesempatan. Artinya kenapa kalau itu modal ya modal, kalau itu adalah kekayaan, apakah itu sesuai dengan yang seharusnya? Ketika tidak, maka sebetulnya ini sumbernya dari mana? Apakah KKN? Ketika itu KKN, maka sebetulnya yang harus diberantas adalah KKN-nya, bukan budaya flexing yang sebetulnya itu sudah ada dari dulu. Karena ketika bicara budaya flexing, pamer, ingin menunjukkan, itu pada akhirnya adalah hak. Ya wajar ketika manusia punya gitu, dan ingin menyampaikan, ingin menunjukkan, ini adalah tentang layak atau tidak layak. Tapi kalau permasalahannya adalah ketika cara mendapatkan harta, uang atau apapun itu bentuknya tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini yang perlu kita kejar. Nah,
masyarakat dalam hal ini kami publik begitu, termasuk anak muda menilainya kan sesederhana, wah ternyata punya barang branded ya, wah seru ya main ke luar negeri, wah enak ya. Tanpa mau melihat sebetulnya itu asalnya dari mana ya, sumbernya dari mana ya. Bagian ini yang kemudian membuat khususnya anak muda melihat gap ini semakin besar dan bukan menyelesaikan masalah dari hulu. Kalau kayak begini ceritanya, rasa-rasanya 10 tahun ke depan, 22 tahun ke depan saat kita bicara Indonesia generasi emas, ini menjadi masalah yang akan turun-temurun terus diberikan kepada generasi selanjutnya, cara berpikir dan mindset seperti ini. Jadi flexing ini kalau dari Sherry aku quote, flexing ini mengaburkan permasalahan utama yang dilihat dari Ibu Yenti sebagai pakar anti pencucian uang. Kan flexing itu kan mengaburkan masalahnya tadi, hulunya tadi kan bukan flexing gitu. Apa selalu dan melulu gitu, kalau misalkan kita lihat pejabat atau ASN flexing itu pasti dipertanyakan sumbernya. Flexing itu sekarang jadi akibat aja kan. Jadi itu flexing itu akibat kebanyakan ya. Itu yang bersangkutan tidak bisa kita pandang biasa kalau dilihat dari profilnya dengan apa yang dia tunjukkan kan itu. Tapi sebetulnya walaupun jelek ya dikatakan tadi dari mbak-mbak ini yang cantik. Tapi untuk penegakan hukum ini seperti ini mengungkap. Ya. Oh ternyata melalui itu. Bukan saya ngajarin jahat, tetapi kan banyak hal flexing, apalagi kemudian dirunut hartanya dari suaminya, dan itu profilnya tidak cocok dengan apa yang dia lakukan, apalagi yang di flexing itu saya juga bingung sebagai perempuan untuk apa sih pakai tas harganya 300 juta, 1 miliar gitu ya ampun ya, gitu kan. Itu karena apa? Karena memang dari luar negeri. Kalau kita mau bicara politik nasional, ekonomi nasional itu juga orang produk Indonesia juga bagus-bagus juga banyak. Tapi yang penting adalah kalau dari segi pandangan hukum pidana, orang pamer punya ini itu kan bahaya, bisa dirampok. Memberikan tugas pada penegak hukum jadi lebih ya, karena mereka yang kita sebut sebagai menunjukkan faktor kriminogen. Jadi dia sendiri yang membuat orang melakukan kejahatan pada dia. Yang lebih parah lagi yaitu ketika kita masuk International Anti Money Laundering Legal Regime tahun 1988, yaitu bahwa siapapun tidak boleh menikmati uang hasil kejahatan. Nah ini kan penting. Jadi kalau dari flexing kemudian kita runut ke atas, oh ternyata di awal ini yang seperti disampaikan PPATK memang adalah ini dugaan pencucian uangnya. Pencucian uang itu apa? Yaitu siapapun menggunakan uang hasil kejahatan. Jadi membeli rumah, membeli perhiasan, membeli aksesoris yang berasal dari hasil kejahatan, itu adalah dia melakukan pencucian uang. Jadi bisa jadi yang flexing itu nanti kalau kemudian dirunut ke atas ternyata suaminya atau bapaknya itu ternyata terlibat korupsi dari LHKPN-nya, itu berarti mereka-mereka yang flexing ini adalah pelaku pencucian uang juga. Untuk perempuan dan anak-anak itu adalah mereka pelaku pencucian uang pasif ya. Jadi yang hal seperti ini mestinya seperti ahli-ahli sosiologi ya, kemudian Mbak itu kan harus didorong bahwa bukan sekedar masalah attitude itu etis tentang agamisnya, tetapi juga ternyata itu berhulu pada orang-orang tertentu, dalam hal ini misalnya suaminya terdorong juga untuk melakukan kejahatan, atau karena suaminya korupsi dia juga kemudian flexing tadi pamer-pamer ya. Jadi kesalahannya double-double. Pencucian uang pasif ya. Iya, jadi kalau ada korupsi, jadi pencucian uang itu double crimes, 2 kejahatan. Harus ada kejahatan asal, ketika hasil kejahatan asal digunakan untuk beli-beli barang branded itu misalnya, itu berarti dia melakukan pencucian uang karena dia menikmati uang hasil kejahatan itu tadi. Ya, itu jadi nanti bagi orang melakukan kejahatan korupsi dan kemudian dia memberikan kepada istrinya, dia kena 2 kejahatan, yaitu dia korupsi dan dia melakukan kejahatan pencucian uang aktif karena dia memberikan kepada istrinya, atau dia membayarkan. Orang yang dibayari, orang yang
dapat hadiah itu pencucian uang juga tapi pasif. Dua-duanya harus dipidana karena pada mereka inilah ya, pada perempuan-perempuan ini pada umumnya orang-orang terdekat inilah uang itu berhilir dan bergerak begitu ya. berhilir. Pada akhirnya kan pada dia itu barang wayang dan penegakan hukum di atasnya itu adalah mencari uang hasil kejahatan, terutama kalau korupsi itu di mana? Uang-uang dari pajak masyarakat itu, uang-uang dari pembayaran cukai atau biaya itu di mana? Itu harus dicari pada siapa ya, pada yang pasif tadi. Bu, ini menarik sekali nih. Jadi hati-hati Anda mungkin saja bisa jadi pelaku pencucian uang pasif. Sesaat lagi kita akan bahas di Perempuan Bicara. Kembali di Perempuan Bicara, kita masih bicara soal pamer harta atau flexing ala pejabat ini. Salah satunya mungkin yang juga cukup viral soal istri Sekda Riau. Ya, kita lihat nih informasi karena jadi pertanyaan juga pada saat itu kan ada pamer harta yang cukup jor-joran di posting di media sosial. Kita lihat seperti apa. Udah saya jelaskan bahwa tas itu tersebut dibeli istri saya di Mangga 2, ITC Mangga 2 di Lorient. Itu bisa cek. Itu tas itu bukan KW, bukan second, itu tas KW. Kau harganya lebih kurang 2 sampai 5 juta. Mungkin dengan ke luar negeri, ke Turki. Istri saya bersama kawannya lebih kurang 11 orang, itu pun rame-rame. Kawannya itu adalah pernah kuliah di Turki, jadi mereka itu berangkat ke Turki dengan menggunakan mencari tiket-tiket yang murah, promo. Itu lebih kurang dicarilah dapat tiket itu lebih kurang 10 juta pulang pergi. Di mana dikatakan hedon istri saya, terus saya sekali saya mohon maaf. Di mana hedon istri saya? Cukup sederhana, prihatin, sangat prihatin. Tapi ya sudahlah, saya nama masyarakat, saya minta kepada kita semua, ya mohonlah, tolong dicek kebenarannya. Nah ini jadinya Pak Sekda Riau yang kena sorotan dari, kalau tadi bahasanya Mbak Devi, detektif ya. Netizen, detektif. Oke. Jadi dari situ tadi penjelasannya Pak Sekda, Bu Rostin. Jadi siapa yang berkata jujur ini, suaminya atau istrinya pada saat melakukan flexing ini? Saya dengan rasa hormat sebenarnya ya menghargai juga beliau mau memberikan keterangan gitu ya. Tapi kemudian sudah terlanjur dan kadung kan orang sudah punya persepsi. Oke, Bu Rostin melihatnya seperti apa soal ini? Kasihan aja gitu ya, tapi ya wes lah. Gini deh, kita itu sebetulnya ini ada trigger point-nya. Gara-gara si Mario itu nginjek lehernya David gitu kan. Muncullah itu semua. Coba kalau kemarin-kemarin nggak ada tuh ngomongin ini flexing. Ada nggak? Nggak ada kan? Yang sampai seviral ini ya baru Nggak kali ada. ini. Ya. Paling-paling cuman gerundel, gibah gitu. Apalagi Devi juga tuh gibah. Oke. Jadi hal-hal seperti itu. Dan saya pikir memang ini harus diadakan semacam pembuktian terbalik ya. Terutama kepada penegak hukum ya. Penyidik pajak yang lebih harus jujur lah pada lembaganya. Harus dimulai dengan pembuktian terbalik. Jadi harusnya hasil-hasil yang dibilang flexing tadi itu jadi data intelijen. Disimpan untuk bahan pembuktian terbalik tadi. Ini bener enggak? Ini bener, harus seperti itu. Nggak bisa ini diumbar kayak gini hanya jadi viral. Dan percaya deh Mbak, ini yang nggak viral tuh jangan-jangan lebih gede gitu. Mainnya ya gitu. Kita nggak tahu, ini yang viral yang bodoh lah gitu ya. Jadi ketahuan, ketangkep tapi kan gitu ya. Kalau barangnya KW atau Ya itulah, akhirnya kan si suami harus seperti itu. Makanya ini yang paling rendah gitu loh. Yang paling nggak kaya-kaya amat gitu. Kan makanya dia kalau zaman dulu tuh istilahnya apa ya, OKB ya. Dulu jawabannya dulu itu OKB, tapi itulah yang ada. Jadi sekarang kita selalu apapun kita terkaget-kaget. Seolah-olah ini baru, padahal nggak baru. Kenapa kita nggak ngomong dari kemarin-kemarin? Ya karena belum ada yang viral kan gitu. Jadi kita terima kasih, masa iya sih? Sedih banget terima kasih sama si Mario sama David. Karena mereka seperti itu, maka muncullah semuanya. Dan sekarang semuanya bohong. Simpen semua baik-baik, titipin sama saudara barang-barang yang dianggapnya bisa menjadikan mereka itu jatuh ya karena harganya gitu. Ya gimana sih eselon 3 punya rumah segitu gede umpamanya gitu. Itu kan harus ada pembuktian terbalik. Nah kenapa baru sekarang? Memang dari kemarin-kemarin nggak kelihatan gitu loh. Oke, saya mau ke Bu Yanti kalau begitu. Goodwill dari
pengawasan berarti kalau misalkan kita mau tanya, karena kan memang nggak mungkin ujuk-ujuk baru ada sekarang nih Bu Yenti nih. Iya, pengawasan juga. Saya sebelum menjawab ini, flexing itu sebenarnya kan untuk kedua kalinya ya menjadi heboh ya. Pernah waktu itu flexing berkaitan karena flexing, kemudian orang karena kepengen kaya seperti itu, orang kemudian jadi korban-korban forex, binomo, investor ilegal. Itu kan sudah ada. Dalam hati saya kok yang nggak kapok-kapok ya di Indonesia ini ya. Udah jelas itu karena dia flexing, kemudian orang dari mana itu. Walaupun waktu itu saya mengatakan bahwa kelihatannya kegiatan sosial yang mengatakan bahwa from zero to hero atau ya kan dari Tapi nol. kan mohon maaf Bu Yanti, tapi baru kali ini kan penjabat ASN nih. Kalau kemarin kan investor Iya. forex Ya, dan tapi lain-lain itu kan berkaitan flexingnya itu ya. Jadi flexing itu betul-betul harus ditandai, ditanda petik oleh tokoh-tokoh sosial, agama itu tolong jangan deh seperti itu karena banyak sekali mudaratnya. Walaupun saya mengatakan tadi ya tidak bisa kita itu blessing ya nggak mungkin itu ada suatu keadaan yang sangat menyedihkan, sangat keji ya. Ternyata kami mengambil kesimpulan korupsi bukan saja membuat ekonomi negara akan bermasalah kesejahteraan, tapi juga membuat anak-anak, istri menjadi bisa berhadapan dengan hukum. Anak-anak menjadi jahat, menjadi sangat keji. Istri-istri bisa jadi pelaku pencucian uang pasif kalau uang itu memang bukan dari hasil yang sah. Nah, tapi kalau dari hari ke hari sampai hari ini bea cukai ternyata malah ada dikatakan bahwa pejabat bea cukai ada yang saya baca dari media ya, ada yang hartanya 2 kali lipat menterinya ya baru hari ini. Ya kan, artinya apa? Dan kemudian didalami lagi ternyata ini sudah beberapa ini adalah sudah 8 sampai 10 tahun. Bahkan LHA dari PPATK sudah sejak 2009. Saya juga bingung, kenapa yang disampaikan sekarang adalah mulai 2009 sampai sekarang. Lah itu ngapain? Kalau tidak ada satu accident yang sangat menyedihkan ini nggak ada seperti ini. Artinya apa? Memang apa karena takut untuk mengungkapkan atau bagaimana Bu Yanti? Ya, nggak tahu mau takut mengungkapkan itu karena terlibat atau bagaimana kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas adalah memang kita pertanyakan kepada para pelayan publik dalam rangka melakukan pelayanan publik itu yang kita bayar ya, kita bayar dengan pajak. Ternyata mereka tidak melakukan apa yang diinginkan masyarakat. Ini yang kita pertanyakan pengawasannya bagaimana, mereka tuh bagaimana sih bagian dari sistem pengelolaan negara itu bagaimana sih kita kan hanya dipajakin ya, kita pajak banyak sekali ya, beli makanan pajak, beli ini pajak, GoFood apa pajak semua ya kan, walaupun barang-barang yang kita beli ya sebetulnya kenapa ya harus ingin merek lain dikatakan kemudian KW merek Indonesia pun ya nggak apa-apa, bagus juga dan jelas. UMKM banyak yang sangat berkualitas kok. Banyak. Saya pakai baju dari produk dalam negeri juga banyak bagus gitu ya. Untuk apa? Hanya sekedar ingin apalagi ditunjukkan bahwa belinya di luar negeri, ya kan? Artinya apa? Kita jadi tempat juga ya kesadaran. Ya saya baru pulang dari satu negara gitu ya, betapa mereka itu karena dulu dijajah oleh negara tertentu, mereka tidak mau di negaranya itu ada mobil dari negara tersebut. Betapa ya ininya. Dan mereka berpikir bahwa lebih baik barang kita dipakai orang lain, jangan sampai kita menggunakan barang negara lain. Nah kita kok nggak ke sana gitu. Kita malah bangga pakai brand-brand dan lebih parahnya lagi dibeli dari uang hasil kejahatan yang dari tahun 1988 itu namanya money laundering. Nah, itu jadi menjadi suatu kejahatan. Yang 2009 sampai sekarang baru diungkap sekarang gitu ya? Ya, baru diungkap sekarang. Ini alasannya apa gitu kok? Ini PPATK mengatakan dari 2009 sampai dengan sekarang itu adalah sekian-sekian. Kenapa baru sekarang gitu? Presidennya pun udah berapa kali ganti kan? Ya, 2010 sekali. Kan Pak SBY ya. Terus kenapa gitu ya? Pertanyaan besar yang harus dijawab oleh orang-orang yang punya wewenang itu. Tapi kemudian saya akan mau tanya ke Mbak Devi nanti setelah jeda. Kenapa kok kita tidak seperti orang tadi ya, negara lain yang lebih mencintai produk sendiri dan ini sangat sensitif begitu. Dan apakah cukup nggak sih Shirley bagi millennials begitu ya, bahwa pejabat-pejabat seperti ini hanya dipanggil saja, diperiksa lalu seperti itu saja. Bukan secara menyeluruh kita cek sendiri, kita autokorek sendiri pejabat-pejabat kita itu seperti apa. Sesaat lagi di Perempuan Bicara. Oke, terima kasih Anda masih bergabung dengan Perempuan Bicara. Kita lihat beberapa keviralan berita soal pamer harta ya yang terjadi. Di antaranya kita lihat salah satunya
Ya ini dia, gara-gara istri pamer harta, pejabat Setnek dinonaktifkan. Itu dia yang pertama. Ini semua serentetan peristiwa ya. Imbas pamer harta, Eko Darmanto Kepala Bea Cukai Yogyakarta resmi dicopot. Ya, lalu kemudian istrinya kerap pamer gaya hidup mewah, data KPK, kabar eskrim tidak lapor LHKPN selama 6 tahun terakhir. Waduh, ini semakin meresahkan ya. Oke, baik. Jadi dari sini, tadi pertanyaannya, pamer harta ini sebenarnya jadi membantu ya. Sebenarnya membantu pengungkapan-pengungkapan. Tapi kan ini dengan cara yang salah sebenarnya. Jadi orang jadi lebih fokus ketika ada yang flexing, bukan pada saat pengawasan tadi yang dikatakan Bu Yenti selama 2009 sampai 2020-2023 seperti apa. Nah, saya mau Biasa-biasa aja tuh waktu itu. betul biasa-biasa saja. Nah, saya mau ke Mbak Devi dulu. Mbak Devi, yang kita lihat ini kan fenomena gunung es tadi kalau kita quote Shirley ya. Sepakat nggak kalau ini harus menjadi sebuah calling atau panggilan yang penting buat pejabat ataupun siapapun pejabat yang saat ini sedang disorot gitu, bahwa ini tidak baik? Ya, memang kalau dari catatan berita gitu ya, Ya. periode 1970 sampai 74 itu ada 1.245 berita terkait dengan bagaimana upaya untuk kampanye hidup sederhana gitu. Ya. Jadi memang bukan hari ini. Dan kalau kemudian ada yang bertanya-tanya, apakah betul para pejabat di Indonesia seakan-akan tidak bermoral? Enggak, tadi saya sudah sampaikan di awal, ini gejala di seluruh dunia. Bahkan Barat seperti Amerika Serikat yang kelihatannya masyarakatnya sangat setara, artinya tidak membutuhkan ada orang yang di level atas, tetap saja ketika bicara ideologi, Trump itu diterima sebagai presiden yang mendemonstrasikan hal-hal yang dia Mewah. miliki gitu ya, kemewahan dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman Demokrat tentu tidak terima punya pemimpin yang seperti itu. Teman-teman yang ideologinya konservatif menerima. Artinya kenapa seperti ini? Kalau ditarik ke belakang, kita ini hidup dalam budaya bintang. Star culture istilahnya, yaitu apa? Kalau dulu itu berangkat dari mitologi-mitologi, ada orang yang hebat, ada dewa-dewi segala macam sampai hari ini. Makanya flexing itu kan berangkat dari perilaku para selebritis. Itu yang dikenal dengan istilah ekonomi selebritis. Nah, ketika sekarang dunia digital itu kita masuk dalam ekonomi yang disebut ekonomi perhatian, the attention economy. Semua orang berharap mendulang perhatian tiap hari lewat jempol. Makanya waktu itu ada seorang YouTuber namanya Christian Adam, dia melakukan eksperimen sosial. Ketika dia pakai Photoshop, dia nggak benar-benar di belakangnya dia kasih dia pakai jet mewah apa segala macam, tahu viewsnya berapa? 5,6 juta views. Dibandingkan ketika dia tampil biasa saja, itu hanya ribuan views. Artinya apa? Masyarakat yang hidup di universe digital memang menikmati melihat kekayaan dan sebagainya karena mereka melihat itu sebagai the extension of them. Jadi perpanjangan mereka. Mereka yang hari ini belum mampu untuk kelihatan berhasil karena memang Barat itu hebatnya apa? Dia mempromosikan bahwa ukuran kebahagiaan itu adalah lewat kepemilikan harta. Dan itu sudah merasuk ke siapapun, tidak peduli pejabat atau tidak. Ini yang menjadi problem. Nah, apalagi ketika bertemu dengan kultur timur. Kultur timur itu ada dua, patron klien dan tadi penyakit post colonial virus. Oke. Apa itu patron klien? Ini sosial kita ada yang namanya lokomotif sosial, ada yang gerbong. Lokomotif itu siapa? Orang yang harus punya 4K. K pertama itu apa? Kekuasaan. Makanya orang berebut berkuasa di Indonesia karena biar dia dianggap sebagai patron. K yang kedua kekayaan. Orang kaya pasti didengar di Indonesia. K yang ketiga ketenaran. Orang tenar pasti didengar juga. K yang keempat kewibawaan, ini tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya. Makanya biasanya orang Indonesia paling nggak berharap punya satu aja dari sini. Syukur-syukur empat-empatnya. Nah itu juga tadi yang disampaikan oleh beliau bahwa penjahat juga menggunakan strategi itu. Lihat penjahat-penjahat yang berhasil menipu klien yang banyak pasti menampilkan dia berkuasa, dia kaya dan dia memiliki ketenaran. Karena di dalam masyarakat timur, kosmologi kita bukan hanya Indonesia catatannya. China pun juga demikian, negara-negara timur punya pola yang sama bahwa ya kita memang ingin dan menghormati dan mencintai bahkan orang-orang yang ada di strata sosial. Nah, sayangnya kalau kemudian caranya salah, yang paling miris adalah justru bukan persoalan hanya kalangan pejabat, tapi kalangan biasa yang kemudian rela berhutang demi kelihatan mewah. Lalu
akhirnya tadi terkena kasus penipuan atau bahkan makanya tidak heran barang palsu pun di sini beredar dengan sangat baik karena itu bisa sedikit menutupi atau memenuhi keinginan mereka agar tadi di panggung digital, kalau dulu kan untuk memamerkan butuh momentum tertentu. Misalnya hari raya, kita baru mohon maaf, mohon izin gitu ya, pamer apa segala macam. Tapi begitu sekarang nggak perlu nunggu hari-hari tertentu. Digital itu 27 jam, kita bisa menjadikan itu sebagai panggung siapa sampai 27 jam ya. Sampai 27 jam. Oke, menarik. Kembali soal flexing para pejabat yang tadi sudah sempat dijelaskan juga secara universe kita seperti itu memang kan nggak cuma di Indonesia. Tapi orang nomor satu di Indonesia, Shirley, yaitu Pak Presiden Joko Widodo, kan kita lihat cara berpakaiannya, cara memilih dari atas sampai bawah mungkin produk UMKM gitu ya, ibaratnya sangat sederhana. Kok ini bisa yang di bawah-bawahnya ini loh, Shirley, ibaratnya melebihi begitu paling tidak orang nomor satu di Indonesia. Cek, ini menarik Mbak Balkis ketika kita mengambil studi kasus Presiden Jokowi misalnya. Pada akhirnya publik saya pikir semakin cerdas untuk membedakan ini mana yang branding, mana yang pencitraan, mana yang flexing, semakin cerdas karena pada akhirnya kembali ke flexing. Flexing ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk menjadi negatif. Dalam konteks marketing tadi Mbak Devi sempat membahas, itu juga ada flexingnya untuk membuat orang jadi yakin, confident enough untuk membeli itu. Nah, pemantiknya dalam diskusi kita malam ini adalah mungkin 1-2 seperti Bunda tadi sampaikan. Dan kali ini ternyata dengan cara flexing, budaya flexing itu yang dipakai. Tapi kembali pada posisi bahwa flexing itu adalah efeknya. Flexing itu ada flexing menunjukkan show off, pamer, itu adalah efek. Efek dari apa? Efek dari KKN tadi. Efek dari budaya mengambil yang bukan haknya tadi. Sehingga dampak besarnya kepada kami anak muda otomatis adalah semakin krisis keteladanan. Ini siapa yang mau kami contoh? Ketika yang kami lihat, yang kami baca, yang kami tonton, yang kami dengar sehari-hari menunjukkan demikian, otomatis kami akan berpikir ternyata itu adalah hal yang wajar ya dilakukan. Mungkin tidak sekarang karena ibaratnya anak muda sekarang di usia berapa gitu. Tapi ketika nanti sampai tongkat estafetnya kepada anak muda di zaman sekarang, itu menjadi salah satu narasi yang sudah biasa di mindset anak muda untuk melakukan hal yang sama. Ini yang menjadi permasalahan. Integritas itu menjadi sangat mahal. Nggak usah jauh-jauh misalnya di tingkat tertentu. Di kalangan kehidupan sesama anak muda, sesama milenial saja ini menjadi sesuatu yang mahal harganya. Nah, untuk itu menarik tadi ketika Bunda menyampaikan pembuktian terbalik sebagai salah satu poin yang di-highlight solusinya. Saya pikir ini menarik ketika ketidakmaksimalan fungsi dari pengawas, entah itu eksternal maupun internal, ini jelas menjadi bahan yang harus sama-sama kita evaluasi. Artinya ketika 9 tahun sudah, dari 2019 sampai sekarang, kemudian baru munculnya sekarang. 2009 bahkan tadi? 2009 bahkan. Ya, 2019 laporan dari PPATK sudah ada, tapi ternyata baru ditindak atau baru diributkan sekarang. Ini kan ini ada sesuatu yang sudah mengendap sedemikian lama yang tidak diselesaikan. Masalah yang tidak diselesaikan otomatis ini jadi bom waktu yang sekali pemantiknya ketekan, apapun bentuknya, mungkin 1-2 bentuknya mungkin flexing dan kenanya di budaya masyarakat yang memang senang dengan itu layaknya tadi Mbak Devi sampaikan. Tapi ini menjadi bom waktu yang besar. Sehingga poin terakhirnya adalah bisa jadi ini adalah saatnya dan sudah saatnya para pejabat publik atau mereka yang punya wewenang serta tanggung jawab lebih itu mendapatkan gaji yang sewajarnya dan sesuai dengan tanggung jawab mereka. Jangan-jangan ada sudut pandang ketika mereka punya tanggung jawab lebih tapi ternyata gajinya misalnya atau hak yang didapat itu tidak sepadan. Membuat mereka akhirnya mencomot, oh ternyata dari sini bisa mencari dari yang lain, dari yang tidak sah begitu. Sehingga setidaknya itu upaya untuk memperkecil alasan pejabat atau mereka yang punya wewenang untuk menyelewengkan kepercayaan publik itu. Cocok nggak kira-kira solusi dari Shirley? Nanti Bunda Roslin akan menjawabnya sesaat lagi di Perempuan Bicara.
Iya baik, untuk meredam ini dan kembali lagi ke kultur kita, ke kehidupan bersahaja dan sederhana nih Bu Rustin, cukup nggak dengan dicopot, dinonaktifkan, dipecat sebagai jera juga buat yang lain? Cukup nggak seperti itu? Ini masalahnya bukan cukup nggak cukup ya, tapi itu memang harus ada shock terapi dulu lah gitu loh. Nah kalau nggak gitu ya apa artinya bahwa ini memang harus diperlakukan, mereka itu harus berhenti gitu loh, stop it gitu kan. Tapi nanti sesudah ada undang-undang yang berbicara apakah itu memang warisan dari orang tuanya, berarti dia hanya sebatas tidak pantas gitu ya. Sehingga itu lain lagi, itu nanti bagiannya Mbak Yekti itu. Tapi kalau terbukti kemudian, kalau terbukti ya pidana lah gitu loh. Lu pakai nanya lagi ya. solusinya gimana Bu Rustin? Solusinya ya ditangkep lah Cahayu, ditangkep, dipidana kalau Nah, nyolong solusi ya dari, gitu loh. dari pamer harta ini, dari Ya itu flexing. tadi gitu loh. Dia juga harus ikut menanggung dosanya juga sebagai apa ya, kalau kita itu ada yang namanya apa sih, penadah Ya. ya. Artinya dia penadah juga di situ. Gitu. Jadi saya pikir ya memang harus ada hukumnya itu. Dan itu tinggal ada political will atau enggak, itu akan dibikin gitu. Oke. Sebab bagaimanapun juga ini sebuah tanggung jawab. Ini ada saya pernah mendengar ya bahwa dana itu ada yang bisa ditabayun ya. Waktu itu ada pertemuan Ponpes se-Asia Pasifik di Tasik. Di Ponpes Cipasung di Componi. Dan itu salah satunya yang menarik adalah bahwa ini misalnya nih, ada orang yang akan memberikan semacam memberikan masjid ya, tapi terus dia menyumbang untuk masjid dengan banyak sekali uangnya, miliar mungkin, untuk membuat masjid baru, silahkan, tapi dari siapa? Hamba Allah. Nah ini patut dicurigai juga gitu loh. Jangan asal terima ini dari hamba Allah. Hamba Allah kalau 100.000, 200.000, it's okay lah. Tapi kalau sampai tidak masuk akal, terus dia memakai nama hamba Allah, seyogianya pihak yang menerima juga harus tahu itu untuk kemana. Dicek. Ya? Dicek. Ya. Daripada ini kan untuk sesuatu yang baik. Ya. Ya. Tapi itu dari money laundry bisa kan gitu. Ya, enak banget hamba Allah terus yang nanggung dosanya siapa gitu kan. Oke, Tuhan jadi ada itu harus Tuhan ya. dilakukan. Oke, Iya. salah satu solusinya ya. Satu solusinya. Oke. Jadi semua harus jelas. Baik. Tapi kembali lagi, tolonglah. Ini kita bicara di sini nih hanya jangan seperti pembicaraan yang mandul ya. Baik. Selesai-selesai. Baik. Tapi mohon kepada siapapun yang mendengar, ayolah kita itu bergabung, ayo kita tetap harus kita itu pantau dan kita bicara meskipun tidak di Oke. di ruang ini. Dan aku yakin semuanya kita akan bergerak. Baik, terima kasih Bu Rosin. Satu solusi singkat dari Bu Yenti, how to stop this, gimana? Silakan Bu. Saya hadir itu Bu, waktu pertemuan 1000 pondok pesantren ya Asia Ya. Pasifik di Indonesia, diselenggarakan di Indonesia itu memang betul. Jadi organisasi atau apa ya, organisasi amal lah ya, agama, amal sosial itu tidak boleh juga asal alhamdulillah gitu, hamba Allah, harus diklarifikasi dari Ya. mana. Itu bukan untuk flexing. Nah itu hati-hati. Disebutkan dari mana itu untuk kita jaga-jaga agar, dan begini ya, yang penting adalah orang-orang yang mendapatkan hasil kejahatan itu kita harus jaga semua warga negara, semua orang, semua pihak jangan gampang menjadi sasaran untuk menerima hasil kejahatan karena Anda semua akan menjadi pelaku tindak pidana pasif. Dan dengan menerima dengan mudahnya orang melakukan kejahatan dan kemudian diterima, apalagi terus menimbulkan harga diri yang lebih karena kelihatan mewah dan sebagainya, itu membuat kejahatan-kejahatan di hulu sana semakin banyak. Akibatnya apa? Orang-orang kecil yang tidak bisa apa-apa semakin tertindas ini. Jadi tugas dari penegakan hukum itu memang berat sekali, Ya. berkaitan dengan kejahatan ekonomi. Itu berat sekali, belum lagi kejahatan-kejahatan konvensional yang lain. Tapi ya kita minta juga polisi sebagai penegak hukumnya tadi disebutkan ya harus menunjukkan tadi Ya. teladan. Jadi keteladanan memang penting sekali. Bagaimana caranya para sosiolog ini, Ibu juga, Anda juga ya sebagai anak muda itu menunjukkan bahwa peradaban-peradaban baik itu masih ada. Baik. Tolong Mbak Devi jangan dinaik-naikkan bahwa sejak awal tuh memang ada beribu-ribu tahun yang lalu kita harus tampil. Ini hati-hati menyampaikan karena mereka nanti jadi justify bahwa it's okay because from long time ago itu ya kayak gini lah bahwa kita ketahuan ini Baik. adalah musibah saja, tidak. Jadi tunjukkan, dan zaman saya dulu
Kita malu sekali kalau diberi sesuatu yang banyak. Orang tua kita mengatakan, kamu dikasih siapa kok banyak sekali, hati-hati loh. Ya. Nah itu harus harga diri seorang perempuan, seorang anak muda, seorang Pejabat, ya nggak usah perempuan ya, semua siapapun. itu. Ya. Orang-orang biasa tuh kami walaupun kami tidak berpunya tapi bukan berarti kami bisa dikasih banyak. Ini apa maunya? Baik. Membeli saya. Nah ini budaya ini, nilai ini Value harus itu yang harus value ini baik. harus kemudian dihidupkan karena pernah hidup dengan baik sekali. Dan harus dikembalikan baik. Balik kembali kan Baik, Pak? Bu Yanti. Ya minimal pada zaman kita remaja ya Mbak. Baik, mudah-mudahan seperti itu bisa kembali lagi. Ini kita coba mulai berpikir bagaimana flexing itu flexing prestasi ya dan karya yang lebih penting. Terima kasih para narasumber Bu Yenti, Bu Rostin, Mbak Devi dan Shirley sudah hadir memberikan Jumat malamnya di sini. Terima kasih juga pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan jumpa lagi minggu depan dengan isu-isu yang lebih menarik. Sampai jumpa, selamat malam.